Langkah 1, ambil alat memancing di gudang. Langkah 2, ambil topi untuk memancing. Langkah 3, cari umpan cacing di belakang rumah. Langkah 4, masukkan umpan ke dalam toples jika sudah dapat banyak. Semua sudah lengkap, dan waktunya kamu pergi ke wilayah sungai. Langkah 5, perjalanan menuju wilayah sungai. Pas kamu baru saja tiba di wilayah sungai, ternyata sungainya kering kosong. Kamu sangat terkejut sekali, bulan kemarin dipenuhi oleh air mengalir, sekarang malah dipenuhi oleh sampah plastik. Jadi kali ini kamu batal memancing, karena air sungainya kering. Tetapi jangan sedih terlebih dahulu, kamu masih ingat ada tempat alternatif untuk memancing. Langkah 6, keluarin motormu untuk pergi ke tempat pemancingan alternatif bernama Air Swasta. Katanya, di sana adalah tempat pemancingan kesukaan almarhum kakekmu dulu. Langkah 7, kendarai motormu sampai ke tempat tujuan asli. Saat tiba di jalan raya, kamu berhenti karena jalanan macet. Kamu tahu, pasti kemacetan ini disebabkan perlintasan kereta api. Jalan raya ini selalu macet karena perlintasan kereta api. Itu adalah hal yang wajar bagi jalan raya ini. Setelah kereta api selesai melintas, di depan udah pada maju semua, dan kamu pun kembali menjalankan motormu. Langkah 8, lanjut jalan walaupun ini agak sedikit padat kemacetan jadi jalannya pelan-pelan. Langkah 9, lanjut jalan lagi, kali ini jalan mulai lancar. Langkah 10, masuk ke Jalan Raya Parahyangan. Sepertinya di depan ada perlintasan kereta api, seharusnya kamu jalan dengan hati-hati.
Langkah 11, kamu berhenti di sini, dan inikah tempatnya? Kamu lihat ini tempat yang benar, di atas ada tulisan memudar di papan kayu, selamat datang di tempat pemancingan tradisional air swasta. Langkah 12, masuk ke dalam tempat pemancingan. Saat kamu sedang berjalan di tempat pemancingan air swasta ini, suasananya seperti tempat wisata yang terbengkalai. Tapi tujuan utamamu ke sini adalah memancing ikan. Langkah 13, kamu sudah tiba di tempat pemancingan. Dilihat-lihat ini benar-benar luas dan indah sekali pemandangannya. Semoga kamu betah memancing di sini. Langkah 14, gunakan alat pemancingmu dan mulai memancing. Langkah 15, memancing. Tapi tunggu dulu, kamu sepertinya lupa membawa toples berisi umpan cacing dan toples itu berada di motormu. Kalau begitu kamu batalkan memancingmu kali ini dan segera ambil toples berisi umpan di motormu. Baik, kamu kembali lagi ke tempat pemancingan dengan membawa toples umpan yang sempat tertinggal ini. Langkah 16, pasang umpan di tali pemancingmu. Langkah 17, kembali memancing seperti tadi. Saat baru saja memulai memancing kembali, kamu melihat di air kolam ikan ini ikannya pada mengapung semua. Kamu pikir, pasti ikan-ikan itu pada mati semua. Tapi menurutmu ini bagus, jadi kamu tidak usah lama-lama mendapatkan semua ikan tanpa alat pemancing. Jadi kamu menggunakan alat penyaring ini sebagai alat untuk memancing. Setelah itu kamu harus mencari sampan di pemancingan terdahulu untuk memancing ikan-ikan yang mati menggunakan penyaring. Langkah 18, samperin ikan-ikan yang mati itu menggunakan sampan ini. Langkah 19, bila sudah tiba, kamu langsung saring semua ikan-ikan mati di sini. Langkah 20, setelah semua ikan telah tersaring, kamu pergi kembali ke tempat. Langkah 21, sekarang kamu pergi ke tempat pemancingan lain dengan menggunakan alat pemancing dan umpan ini. Langkah 22, pergi menuju tempat pemancingan kedua. Setelah selesai memancing di tempat kedua, kamu lihat suasana sudah mendung dan terjadi hembusan angin yang kencang. Sepertinya akan terjadi hujan, jadi kamu harus cepat-cepat pulang sekarang juga. Langkah 23, kamu harus cepat pergi dari tempat pemancingan ini, karena kamu tidak membawa jas hujan pas mau ke tempat pemancingan ini.
Sebentar lagi kamu tiba di rumah, kamu berhenti karena di depan ada perlintasan kereta api lagi. Langkah 24, kamu sudah tiba di rumahmu. Langkah 25, masuk ke dalam rumah sambil membawa ikan seember. Langkah 26, masuk ke dalam dapur sambil membawa ikan seember ini. Langkah 27, nyalain keran air wastafel untuk membersihkan ikan. Langkah 28, bersihkan ikannya. Langkah 29, saatnya kamu membakar ikan tetapi kamu harus mengangkat kayu berat ini untuk mengganti kayu yang sudah menjadi arang itu. Langkah 30, singkirkan kayu arang ini dari tungku. Langkah 31, kayu sudah tergantikan, dan api sudah dinyalakan. Langkah 32, akhirnya ikan bakarnya sudah matang. Setelah ini, kamu pergi ke ruang makan untuk menyiapkan alat makan. Sekarang alat makan pada sudah selesai semua. Langkah 33, makan ikan bakarnya. Setelah kamu memakam ikan bakarnya, kamu merasakan hal aneh terutama di tenggorokanmu. Kamu merasakan kalau tenggorokan kamu seperti terbakar, saking panasnya tenggorokanmu, sampai badanmu kamu tidak bisa mengambil air. Merasakan tenggorokanmu yang panas ini benar-benar sangat panas. Kamu sampai tidak bernapas, dan kamu sangat tersiksa sekali. Semua makanan terbakar, dan kamu berubah menjadi makhluk radioaktif. Langkah 34, rumah kamu meledak dan terbakar.